Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ashifa. Saya mahasiswa semester 6 di Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi dan Komputer di Politeknik Negeri Lok Sumawe. Sekarang saya akan mempresentasikan proyek akhir saya untuk mata kuliah Machine Learning dan Computer Vision. Jadi di sini proyek yang saya kembangkan ini adalah sebuah aplikasi bernama SingLearn, yaitu sistem pengenalan gestur bahasa isyarat Indonesia berbasis Computer Vision dan Machine Learning yang mampu mendeteksi huruf, angka, dan juga kata secara otomatis melalui kamera. Jadi ini adalah bagian beranda dari aplikasi web ini, yaitu namanya SingLearn. Di sini ada dua bagian, ini bagian beranda, kemudian ada bagian deteksinya, bagian utama dari aplikasinya, kemudian ada bagian akhirnya itu bagian tentang. Jadi ini kita masuk ke bagian mulai deteksi, kita langsung masuk ke bagian mulai deteksinya. Nah, jadi di sini, jadi untuk pengenalan bahasa isyarat ini, dia itu ada 3 pengenalan bahasa isyarat. Yang pertama untuk pengenalan huruf, yang kedua pengenalan kata, dan juga yang ketiga itu pengenalan angka. Nah, kita jadi di sini di bagian kanan kamera ini ada hasil prediksi. Nanti di sini akan muncul hasil prediksinya itu berupa huruf apa, berupa data, berupa huruf kata atau angka apa. Kemudian ada confident-nya. Nah, kemudian di bawah sini ini ada panduan gerakannya. Jadi kalau teman-teman nih bingung tentang gerakannya bagaimana, di bawah sini ada panduannya. Ini ada panduan untuk huruf A, ada B, dan juga seterusnya sampai Z. Nah, kemudian untuk angka begitu juga, di bawahnya ada panduan juga. Untuk kata sama juga. Nah, kita coba untuk huruf terlebih dahulu ya. Mulai kamera. Nah, kita coba untuk bagian hurufnya. Itu saya buat gini. Nah, hasil muncul adalah A, karena ini adalah gestur Bisindo bahasa untuk isyarat huruf A. Kemudian huruf B, ada confident-nya itu sekitar 99, 95 itu 95 ke atas confident-nya. Kemudian huruf C, kemudian huruf D. Kita coba huruf W misal. W, ke bagian angkanya. Contoh untuk gerakan angka 1. Dia merekod dulu gambarnya dari kamera ini, dari web kamera ini 30 frame. Jadi dari 30 frame dia berhenti dan menampilkan hasilnya. Itu hasilnya. Nah, hasilnya adalah angka 1. Kita coba angka 10 misal. 10 jawabannya. Ya, angka 12. Gerakan 12 itu untuk bahasa isyarat bahasa Indonesia itu begini. Nah, 12. 25. Hasilnya adalah 25. Sekarang kita masuk ke bagian katanya. Bagian testing katanya. Di sini saya menggunakan ada 30 kata yang bisa dideteksi di web kamera ini. Jadi contoh pertama, kita mulai dari kata ini. Kita ayah. Kemudian ibu, kemudian ini apa ya, sibuk. Kemudian apalagi kita coba misal sama-sama. Terus tentang hati-hati itu kan ini, hati-hati. Kemudian bagian selanjutnya nih ada bagian tentang. Nah, ini bagian tentang ini cuma bagian biodata saya sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke pengembangan aplikasinya. Untuk dataset deteksi hurufnya yang digunakan untuk deteksi huruf itu saya menggunakan dari dataset publik, yaitu dari platform Kaggle yang diunggah oleh Silvio Christine. Di sini ada 26 kelas, yaitu dari A sampai Z, dengan setiap kelasnya itu ada sekitar 350 sampel data. Dataset katanya itu saya ambil juga dari dataset publik, tapi untuk dataset kata ini saya ambil dari platform RoboFlow yang datasetnya diunggah oleh Mas Ferry ini. Nah, jadi di sini ada 25 kelas kata dengan jumlah seluruh datanya itu ada 2628 gambar. Kemudian untuk dataset deteksi numbernya dan berangka, saya membuat sendiri datasetnya itu video dengan ada 30 kelas, jadi ada 30 kelas angka dari 1 sampai 30 dengan per kelasnya itu ada sekitar 50 sampel data. Jadi saya record sendiri untuk dataset kata ini. Untuk dataset number ini saya record sendiri datanya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan dataset ini karena dataset ini sudah saya upload di platform Kaggle di akun saya sendiri. Nanti teman-teman ke akun saya aja, ke Nadila Ashifa. Link ketiga dataset ini akan saya cantumkan di deskripsi videonya di bawah. Oke? Kita akan ke bagian proses ekstraksi fiturnya. Jadi kita tidak bisa langsung menggunakan mentah-mentah dataset yang sudah kita ambil ini, kan datasetnya itu ada berupa video, ada berupa gambar. Nah, jadi algoritma machine learning itu memproses datanya itu dalam bentuk data, dalam bentuk numerik. Jadi dataset ini berupa gambar ataupun video kita ekstraksi dulu menjadi fitur numerik. Namanya itu ekstraksi fitur. Nah, jadi di sini adalah pertama kita ke bagian ekstraksi fitur dari alfabetnya terlebih dahulu. Kita mulai dari huruf terlebih dahulu. Ini adalah bagian ekstraksi fitur untuk
huruf. Saya ada melakukan argumentasi. Di sini ada argumentasi untuk kontras, untuk perbedaan pencahayaan antara gelap dan terang gambarnya dari 0,9 sampai 1,1. Kemudian ada kecerahan juga. Kemudian ada rotasi. Jadi rotasi ini saya gunakan dari min 30 derajat sampai dari min 10 derajat sampai 10 derajat. Nah, kemudian ke bagian ekstraksi fitur dari satu tangan yang dideteksi oleh MediaPep, ada 21 titik tangan yang akan dideteksinya. Jadi di sini ada contoh, ini ada gambar titik tangan yang akan dideteksi. Nah, ini ada 21 titik di tangan ini akan dideteksi oleh MediaPep. Jadi dimulai dari titik pergelangan tangan, ini 0 nilainya, kemudian ada 4 di bagian kelingking ini, 4, 20, tambah ini 1, 21 titik tangan. Nah, jadi ada 21 titik tangan ini. Setelah itu, bagian ini yaitu menyamakan posisi koordinat dari titik-titik tangan ini. Jadi semua titik tangan yang tadinya ini di bagian ini, itu titik acuannya itu ada di titik pergelangan tangan. Jadi nilai dari titik lainnya ini, titik tangan ini dihitung berdasarkan jaraknya terhadap pergelangan tangan. Jadi ketika nantinya kita buat di kamera ini ada bergeser posisi, dia itu tidak akan memengaruhi nilai datanya. Jadi nanti si modelnya itu dia itu hanya belajar gerakan ataupun gestur dari tangannya, tidak menghafal lagi posisi tangannya. Jadi tidak menghafal posisi tangannya. Kemudian di sini ada bagian juga normalisasi skala supaya ada gerakan tangan dekat kamera ataupun jauh kamera tidak memengaruhi datanya juga. Nah, di sini ada 4 fitur tambahan, yaitu fitur menghitung jarak antar ujung jari. Jadi ini penting karena si model tidak dapat lihat. Misal untuk huruf A, jadi ujung jari ini dekat bertiga, sedangkan ini kemungkinan adalah huruf A. Jadi dia melihat jarak antar ujung jarinya ini gitu. Ini adalah ujung jari 4, dimulai dari 4 ini, 4 ke 8, 8 ke 12, 12 ke 16, 16 ke 20. Oke, kemudian ini adalah hasil dari ekstraksi fitur. Hasilnya itu berupa field CSV. Ini adalah hasil ekstraksi fiturnya. Jadi gambar-gambar yang sebelumnya itu berupa gambar, datasetnya itu diganti menjadi fitur numerik, diubah menjadi fitur numerik. Satu baris mewakilkan satu sampel data dan satu kolom mewakilkan satu fitur dari datanya itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ekstraksi dari katanya. Dia itu berbeda sedikit dari yang alfabet, karena di sini untuk kata dia itu kan tidak hanya mengandalkan gestur tangan, dia ada mengenalkan gestur wajah dan juga ada beberapa pos badan ya kan. Misal gerakan terima kasih gitu. Itu ada melibatkan posisi wajah dan juga gerakan pos gitu. Jadi di sini saya ada menambahkan bagian voice point. Nah, voice point dan pose point di sini. Jadi untuk titik alamat wajah dan pos badan tidak semua titik saya gunakan. Jadi hanya titik-titik tertentu saja yang mewakilkan ataupun menggambarkan dari bentuk wajahnya dan badannya. Titik-titik yang saya gunakan untuk wajah itu ada titik 1, itu 1 titik hidung, 3 mata. Begitu juga untuk pose, yaitu ada kedua bahu kiri kanan, siku kiri kanan dan juga pergelangan tangan kiri. Saya ada tambahkan titik 1, 2, 3, 4, ada 6 titik tambahan, yaitu titik wajah yang ditambahkan untuk diskriminasi gerakan titik referensi untuk menghitung jarak antara tangan dan bagian wajah. Jadi nanti pada gerakan kata itu ada gerakan yang memang gesturnya sama tapi posisinya berbeda. Nah, jadi kemudian ini ada kelas nama dari si datasetnya. Ini saya gunakan karena di dataset itu kelas namanya itu digambarkan dalam indeks dari 0, 1, 2, 3 gitu, label kelasnya. Jadi biar mudah kita pahami, saya ubah di sini menjadi label kata. Nah, kemudian ini adalah proses ekstraksi tangannya sama seperti sebelumnya, yaitu di sini kita menggunakan titik pergelangan tangan sebagai titik acuannya. Kemudian ada menormalisasi skala supaya fitur datanya itu tidak dipengaruhi jarak dekat ataupun jauh dari kamera, kecil atau besarnya tangan, dan juga ada tambahan fitur untuk menghitung jarak antar ujung jari. Nah, kemudian ada tambahan satu fitur lagi, di mana fitur yang dia itu kalau seandainya yang kedeteksi itu 2 tangan, maka fiturnya itu 1,0. Kalau tidak berarti fiturnya itu 0,0. Filenya itu disimpan ke CSV juga, dan kita lihat ini hasil dari file CSV-nya. Ini ada file CSV dari ekstraksi kata. Nah, ini adalah file CSV dari ekstraksi kata ini berupa fitur numerik juga. Untuk angka ini dia itu kan datasetnya itu berupa video kan, yang tadi sebelumnya kata dan juga kata dan alfabet itu berupa gambar. Kalau ini kan berupa video, jadi sequential length. Nah, ini adalah jumlah frame-nya nanti, karena setiap video itu dia itu bisa berbeda frame. Jumlah frame itu bisa berbeda, ada yang 70, ada yang 80, bahkan ada yang 100 ke atas. Nah, jadi di sini kita tentukan, pertama ini kita samakan jumlah frame-nya itu, semua video di sampel data itu kita ambil 30 frame. Jadi 30 frame itu dibagi sama rata. Kemudian lambang identitas ada 21 lambang sama juga tanda tangannya itu. Fitur ekstraksi per lambang itu ada 3. Jadi nanti kalau sebelumnya itu titik koordinatnya itu hanya X dan Y kan. Nah, di sini ada 3, jadi 3 itu X, Y, dan Z. Nah, kemudian jadi sehingga jumlah fiturnya itu menjadi 21 kali 3 sama dengan 63 fitur deteksi per tangan ini. Nah, juga sama dari sebelumnya, ada menentukan bahwa titik pergelangan tangan ini sebagai titik acuan di semua titik koordinat tangan ini. Kemudian ada normalisasi skala juga. Nah, selanjutnya itu ambil frame merata. Nah, jadi di sini adalah kita mengambil 30 frame dari tiap sampel video itu. Dan setiap video itu jumlah frame-nya itu berbeda. Itu frame-nya itu nggak diambil semua, jadi ambil 30 frame, dan 30 frame itu diambil secara merata dari awal sampai akhir. Bagaimana kalau nanti videonya itu nggak nyampe 30 frame? Nah, jadi kalau seandainya video itu tidak sampai 30 frame, sedangkan kita mengambil 30 frame, jadi frame di video itu akan diduplikat hingga 30
full frame itu mencukupi. Dan di duplikatnya itu sama juga, yaitu merata, yaitu di bagian ini frame indices ini. Nah, ini bagian kalau seandainya framenya itu kurang dari 30 frame. Nah, jadi untuk hasil dari file ekstraksi fiturnya itu berupa, kalau sebelumnya itu berupa CSV, dia agak berbeda sedikit, yaitu berupa file folder. Nanti ada folder ekstraksi number data munculnya itu. Ada 3 file dalamnya. Yang pertama ada X, Y, dan label encoder. Nah, X itu untuk data fiturnya, sedangkan Y untuk label dari setiap sampel datanya itu. Masuk ke bagian pertama, itu proses melatih model si bagian alfabet. Jadi untuk bagian alfabetnya ini saya menggunakan model XGBoost Classifier. Di sini pertama datanya itu di X dan Y dipisah dulu. X itu untuk fitur dan Y itu untuk label. Datasetnya kemudian dibagi untuk testing dan training. Testingnya 20% dan trainingnya itu 80%. Kemudian ini adalah proses dari training XGBoost-nya. Jadi di sini ada estimator 300. Jadi nanti akan dibuat 300 pohon keputusan. Kan XGBoost Classifier itu cara kerjanya itu membuat banyak pohon keputusan secara bertahap, yang ketika dia buat pohon baru itu belajar untuk memperbaiki kesalahan di pohon sebelumnya gitu. Dan di sini akan dibangun 300 pohon keputusan dengan maksimum level kedalamannya itu adalah 6 level. Nah, ini proses evaluasinya dan ini adalah hasilnya. Jadi di sini mencapai akurasi 97%. Jadi lumayan juga untuk proses akurasinya ini. Dan nanti si modelnya itu akan disimpan menjadi model Bisindo alfabet PKL. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian training dari katanya dari. Jadi tadi kan kata sudah kita ekstraksi dan sudah memasukkan file CSV, sekarang kita ekstraksi katanya. Jadi untuk file ekstraksi kata ini saya menggunakan MLP, multi layer perception. Nah, jadi saya menggunakan MLP untuk model machine learning-nya. Sama juga seperti sebelumnya, X dan Y itu dipisah terlebih dahulu. X itu untuk fitur dan Y untuk label. dipisah antara fitur dan labelnya. Kemudian dataset itu dibagi 80% untuk training dan juga 20% untuk testing. Dan ini adalah proses training MLP-nya. Jadi kan MLP itu dia itu berlayer kan. Di prosesnya itu ada hidden layer-nya. Di sini ada 3 hidden layer-nya. Dengan ukurannya itu di hidden layer pertama itu ada 256 neuron, di layer kedua ada 128 neuron, dan yang ke layer ketiga itu ada 64 neuron. Nah, di sini ada iterasinya itu ada 50 iterasi. Jadi nanti akan melakukan 50 iterasi. Tapi apabila sebelum mencapai itu belum tentu iterasinya itu mencapai 50 iterasi, karena apabila nanti ketika proses trainingnya itu model sudah mengalami konvergen, yaitu kondisi di mana dia itu tidak lagi mengalami perubahan, maka proses trainingnya itu, proses iterasinya itu akan dihentikan walaupun belum mencapai 500. Iterasinya ke 500 karena ada ini early stopping. Nah, ini bagian yang mengatur itu. Nah, inilah hasilnya. Hasil dari training kata. Akurasinya itu mencapai 98%. Dan di sini ada classification reportnya. Dan modelnya itu akan disimpan juga dalam model file PKL sama juga seperti sebelumnya. Jadi ini adalah training dari untuk dataset number-nya, untuk angka. Nah, untuk angka ini, dia itu tidak ada lagi kita memisahkan antara X dan Y, karena kan tadi dari ekstraksi fiturnya dia itu sudah kepisah antara X dan Y kan. File NPY tadi kan ada X ada Y kan. Nah, jadi di sini kita tinggal membagi datanya sama juga 20% untuk testing, 80% untuk data pelatihan. Jadi di sini untuk training untuk model si number ini saya menggunakan BLSTM karena itu dia berupa video, berupa frame kan. Jadi lebih tepatnya itu model yang saya gunakan itu adalah LSTM. Jadi BLSTM plus ada attention-nya. Jadi di sini ada layer pertama dari BLSTM ini, di layer pertama ini ada 128 unit LSTM. Di layer kedua ada 64 unit LSTM, dan juga di sini di bagian ketiga ini ada attention. Jadi attention ini dia itu menentukan frame mana yang lebih penting. Kan tadi ada 30 frame ya kan. Jadi kan misal dia setiap bagian frame itu dia itu nilainya itu tidak sama diberikannya oleh si attention ini. Kenapa? Karena kan begini, gerakan 22 25 mungkin gerakannya itu yang pentingnya itu ada di frame ke anggap aja ke frame ke 15 sampai 25 itu gerakan utamanya itu. Jadi frame 15 dan 25 itu diberikan nilai yang berbeda oleh attention ini. Diberikan bahwa itu frame penting gitu. Nah, kemudian ini proses trainingnya. Jadi di sini ada 100 epoch dengan per kelompoknya itu ada 16 sampel. Jadi walaupun di sini epochnya diberikan itu 100 epoch, belum tentu nanti pas training akan epochnya itu sampai 100, karena seperti tadi juga bahwa apabila berdasarkan proses training dan si modelnya itu tidak lagi menunjukkan perubahan, maka proses epochnya itu akan dihentikan walaupun belum mencapai 100 epoch. Kita lihat ini hasil dari trainingnya. Tes akurasinya itu wow, itu hasilnya adalah 100%. Jadi tidak ada kesalahan model dalam memprediksi. Nanti kita lihat testingnya apakah benar, apakah dia ini overfitting atau enggak. Oke, bisa jadi kan yang kalaupun akurasinya itu 100 belum tentu itu bagus ya kan. Nanti kita lihat di testingnya. Kalau hasil testingnya bagus, berarti ini memang proses trainingnya memang bagus dan tidak ada overfitting di dalamnya. Sekarang adalah proses testingnya itu menggunakan web kamera. Kita menggunakan web kamera, testing apakah hasilnya benar atau tidak.
apakah model kita bisa menebak yang kita buat gerakannya atau tidak. Jadi untuk bagian testingnya ini saya sudah mengimplementasikannya itu ke dalam web. Jadi ada dua bagian, ada bagian back end dan juga ada bagian front end-nya. Nah, jadi untuk mengintegrasikan back end dan front end-nya ini saya menggunakan REST API berbasis HTTP. Jadi si bagian front end ini dia itu akan menangkap gambar dari web kamera yang akan diteruskan atau dikirim ke bagian predict dalam format JSON berbasis dalam format JSON dengan metode POST. Kemudian si backend akan menerima data tersebut dan akan melakukan ekstraksi fitur, memprediksi gestur apa ini menggunakan model yang sudah kita buat tadi, 3 model yang sudah kita buat tadi, memprediksi hasilnya. Kemudian hasilnya berupa hasil dan juga hasil deteksi dan juga confidence-nya itu akan dikirim kembali ke front end untuk ditampilkan ke pengguna ke kitanya hasilnya. Ini adalah JS. Nah, jadi di front end seperti saya bilang tadi, dia itu menangkap gambar dari web kamera. Jadi di bagian ini, di bagian di bagian canvas. Jadi dia itu akan menangkap kamera dan menggambarkannya itu ke canvas, lalu gambarnya itu diubah menjadi base 64 untuk diteruskan ke backend. Diteruskan ke 4 ini menggunakan IP URL atau ini adalah predictnya akan dikirimkan dengan metode POST, akan gambarnya itu diubah dulu dari format JSON. Nah, nanti di bagian backend dia itu akan menerima kiriman dari si front end ini. Di sini di bagian prediksi diterima request gambarnya itu dengan modenya juga, ada mode huruf, kata, mungkin nanti si pengguna itu menekan huruf, angka atau kata sesuai modenya, dan gambarnya itu akan diproses di predictor, diproses di bagian field predictor ini. Nah, bagian predictor ini bentuk gambar yang tergambar itu diproses, dilihat dia itu gestur apa, diproses ekstraksi fiturnya menggunakan model yang sudah kita buat tadi. Dia ngelihat ini gestur menampilkan gestur apa, kemudian hasilnya dan juga confidence-nya akan dikirimkan kembali ke front end untuk ditampilkan kepada kita hasilnya. Nah, kemudian kita akan menyalakan code-nya ini. Kita ke terminal, kita masuk ke bagian folder kita, itu folder ini, kita ke backend. Terus kita jalankan environment untuk menyalakan backend-nya terlebih dahulu. Ke bagian index, kita klik kanan, open with live server. Nah, ini adalah project yang sudah saya kerjakan ini, yaitu nama aplikasinya itulah SingLearn untuk deteksi bahasa isyarat secara real time. Untuk project aplikasi ini dan juga untuk link GitHub, link datasetnya nanti akan saya sertakan di bawah video ini di deskripsinya. Oke? Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun sikap. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.